Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para warga madrasah, para ayah bunda dan anak-anakku sekalian, serta pemirsa Albus TV dimanapun Anda berada yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa dalam podcast pertama Albus TV. Di hari ini, hari yang cerah, hari yang bahagia, mudah-mudahan menjadi hari yang berkah buat kita semua. Dan kita bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua warga madrasah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa warga madrasah dan anak-anakku semua, pada podcast kita yang pertama ini ada yang sangat spesial sekali. Karena pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang memegang peranan penting dalam pergerakan aktivitas pendidikan madrasah, khususnya di lingkungan kota Jakarta Selatan. Di tengah kesibukan beliau, alhamdulillah pada hari ini beliau berkenan untuk memenuhi undangan kita untuk hadir, untuk sama-sama kita membicarakan mengenai dinamika pendidikan di negeri kita, khususnya dinamika pendidikan di madrasah. Dan kita sapa saja langsung beliau. Inilah Pak Tris Nadian. Assalamualaikum Pak Tris Nadian. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pagi ini Bapak berkenan untuk bisa hadir di MTS Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan sehat. Amin. Dan sukses Pak dalam segala aktivitasnya. Amin. Mengemban amanah sebagai pelaksana pendidikan di lingkungan Kementerian Agama Jakarta Selatan. Ya. Pak Tris, sebelum kita nanti membincang-bincang tentang hal-hal yang jauh lebih penting tentang dinamika pendidikan yang ada di negeri kita, Pak, boleh kami tahu Pak, mengawali karir Bapak sebagai seorang pendidik Pak ya, sampai Bapak sekarang berada di lingkungan Kementerian Agama Jakarta Selatan sebagai kasih pendidikan madrasah. Mengawali karir Bapak sebagai pendidik di mana Pak? Ya, terima kasih buat Pak Kepala. Alhamdulillah, jadi guru itu adalah bagian dari keseharian. Karena sebelum secara formal jadi guru di madrasah, saya adalah bagian dari pendidik di TPA yang didirikan oleh ayah di rumah. Di mana itu Pak? Saya rumah itu saat masih kecil ya berpindah-pindah mengikuti kemana ayah tugas dan ditempatkan. Awal saya lahir di Jakarta, di Cikini. Cikini. Kemudian tahun 70 ayah pindah ke komplek BPK 4 di Kebonjeruk. Iya. Ya, di sana kami pindah. Ya, di sana ada pendidikan TPA ya untuk anak-anak di sekitar. Kemudian tahun 74 kami pindah ke BPK Gandul. Di tepatnya komplek BPK 5 Gandul. Di sana juga kami mendirikan pendidikan
agama, ya untuk anak-anak, untuk ibu, untuk remaja. Iya, iya. Saya bagian dari ya yang memberikan pelayanan kepada mereka. Ya ini berkat jasa ayah. Orang tua ya Pak. Kemudian saat lulus dari IAIN Sahid Jakarta tahun 92, ya karena sudah terbiasa dengan pendidikan, Ya. awalnya saya kerjanya di bank, ya cuman dapat, kalau nggak salah dapat 3 bulan. Oh gitu. Ya, dipertanyakan sama ayah, emang kamu mau melanjutkan di situ, tidak di tempat yang lain? Iya, iya. Ya dengan bahasa itu ya sudah akhirnya melamar ke Yayasan Miftahul Umam Oh itu menjadi pembina pramuka masih di kawasan Jakarta. di Jakarta Selatan, Selatan. ya di Cilandak, tepatnya Cilandak. Jalan Haji Kamang. Baik. Ketua yayasannya itu Bapak Kiai Haji Thoib Mansur. Pembina pramuka ya Pak. Ya, Masih bujang saya waktu itu. Ya menjadi pembina. Jalan 6 bulan karena tahun ajaran baru, ya saya ditawarkan jadi guru. Ya. Nah, karena kebetulan jurusan matematik, ya saya jadi Oh. guru matematik. Iya. Baik. Karena guru matematik tahun 92, alhamdulillah bersama-sama Yayasan Miftahul Umam berkolaborasi jadi bagian dari pendidik lah di sana. Ya ngajarnya juga tidak selamanya matematik. Oh gitu. Karena kebetulan kalau ada kosong fisika yang ngajar fisika, kosongnya kimia, kosongnya Quran hadis yang ngajar Quran hadis. Ya seperti itu hingga tahun 2000 bersama-sama dengan Yayasan Miftahul Umam. Di tahun yang sama saya juga diminta bantuan mengajar di MTS Darul Ma'arif di wilayah Cilandak. Ya, betul. Alhamdulillah bersama-sama di Darul Ma'arif mengajar. Kemudian berbarengan tahun di 2003 juga saya ngajar di MAN 1. Waktu itu ada lowongan ngajar di MAN 1 jadi guru honor. Di tahun 2000 masuk. Kemudian di tahun 2003 saya diangkat jadi CPNS. Oh, tahun 2003. Dari MAN 1 di tempatnya di Grogol. Sementara kediaman saya di Gandul. Gandul. Ya, di Gandul. Gandul Cinere Ya, Pak. Ya? Gandul Cinere. Iya, iya. Alhamdulillah. Di tahun 2005 jadi PNS di MAN 1 Jakarta, ditugaskan di Pondok Pesantren Al Hidayah Basmol. Ajar matematik selama 3 tahun tuh di sana. Alhamdulillah Iya, iya, bersama para kiai, para asatidz. Iya. Ngajar matematik, ya belajar sama teman-teman di sana. Di tahun 2011 diminta sama pemerintah di SK-kan melalui SK Kanwil menjadi kepala madrasah di MAN 22. MAN 22 itu tempatnya di Jakarta Barat. Kalau MAN 1 juga Jakarta Barat, MAN 22 itu filialnya MAN 1 Pak. Oh begitu. Filial MAN 1. Di tahun 2011 sampai tahun 2016 di MAN 22 dipindahkan ke MAN 7 yang ada di Jakarta Selatan. Ya. Selatan sampai tahun 2018. Di sana bersama-sama teman-teman ya berkolaborasi. Ya. Saat itu juga ada kasihnya, ada kasih Pak Sambas, ada kemudian Pak Hasim juga. Kepala kantornya ya berganti dari mulai Pak Haji Kasak Sukarsa almarhum, kemudian Pak Muhobar, kemudian Haji Asli belum ya Pak? Belum sebelumnya. Kebetulan tahun 2018 saya di SK-kan dari MAN 7 itu di SK-kan ke Kasih Penmat Jakarta Barat. Di tahun di sana jadi kurang sudah lebih mulai ke struktural tuh ya Pak ya? Iya, tahun 2018 bulan Juli kalau nggak salah itu ada kurang lebih 1 tahun. Kemudian dari sana dipindahkan di SK-kan Kanwil, saya pindah ke Kasih Kurikulum dan Kanwil. Evaluasi Kanwil. Oh, menggantikan siapa waktu itu ya Pak? Saat itu Aminullah. gantian Pak Arif. Pak Arif ya? Pak Arif.
Ada kurang lebih 1 tahun ya saya di sana. Kurikulum dan evaluasi saat di bulan Januari tanggal 30 kalau tidak salah, tanggal 30 Januari dilantik, dikukuhkan jadi kasih kurikulum dan kesiswaan. Jadi awalnya kurikulum dan evaluasi, karena nomenklaturnya berubah jadi kurikulum dan kesiswaan. Kurang lebih dari Januari sampai tanggal 26 Februari 2021. Oh, berarti itu terakhir sebelum Bapak Ya, nah pas 1 Maret 2021 saya ditugaskan melalui SK Kanwil di Penmat Jakarta Selatan. Alhamdulillah sampai hari ini saya bersama dengan Al Musyawarah ya masih diamanahkan untuk berkolaborasi dengan madrasah baik RA, MI, MTS, MA di lingkungan Kementerian Agama Jakarta Selatan. Demikian Pak. Wah, menarik sekali Pak. Jadi memang berawal dari seorang pendidik ya Pak ya, yang dididik oleh orang tua, membuat lembaga non formal ya Pak ya, sampai akhirnya menjadi abdi negara, menjadi seorang pendidik ASN ya Pak. Sampai akhirnya sekarang menduduki posisi sebagai kasih di Penmat Jakarta Selatan. Sebuah perjalanan yang sangat berkah ya Pak ya, mengawali kegiatan dengan mendidik anak bangsa sampai akhirnya sekarang Bapak duduk berada di posisi yang sangat strategis Pak, untuk memiliki power mengarahkan lebih jelas lagi nih Pak arah pendidikan kita nih Pak di Jakarta Selatan. Ya mudah-mudahan bisa sukses ya Pak ya, dan Amin. Terus karirnya mudah-mudahan makin baik ya Pak. Makin bagus. Pak Tris, saat ini kan kita sudah mulai nih Pak, banyak sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang sudah memulai kegiatan PTMT Pak, pertemuan terbatas untuk tatap muka nih Pak. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah menurut Bapak sehingga di saat pandemi ini belum selesai Pak ya? Kalau kemarin saya lihat di rilisnya Kementerian Kesehatan, per 4 Oktober itu untuk pertama kali nih Pak sudah ada di bawah 1000 nih Pak angka yang terpapar. Artinya memang sudah menurun begitu Pak ya. Tapi di sisi lain Kementerian Kesehatan kan juga memprediksi Pak bahwa fase ketiga ini, pandemi ini mungkin terjadi di Desember 2021. Nah sekarang ini kan sudah mulai berjalan ini Pak, PTMT nih Pak, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, baik gelombang 1 hingga 3 nih Pak. Menurut Bapak apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga sekarang sudah dilaksanakan PTMT itu Pak? Dan kemudian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak, kira-kira terjadi lonjakan di beberapa daerah, terjadi kasus seperti itu, skenario apa Pak yang kira-kira sudah dicanangkan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya klaster-klaster baru di pendidikan Pak? Ya, terima kasih. Sama kita pahami dan memahami betul bagaimana putra-putri didik kita. Ya, jangan jauh-jauh. Kita berempati kepada bagaimana kondisi kejiwaan, kondisi anak-anak kita sendiri yang di rumah. Ya, kalau cerminannya anak-anak kita itu adalah bagian kecil dari cermin ya, potret. Begitulah pendidikan untuk anak-anak di madrasah, di sekolah. Anak-anak kita yang di rumah mengalami hal yang mungkin banyak yang dialami juga oleh orang tua di masing-masing tempat, akan berbeda memang kondisinya, tetapi secara umum ada kemiripan, ada kesamaan. Yang pertama, anak kita di rumah itu biasanya kalau ada sebelum masa pandemi, jadwal belajarnya itu mungkin agak teratur. Belajarnya teratur, jadwal istirahatnya juga teratur. Tetapi bisa kita lihat ketika masa-masa PJJ itu bisa dibilang secara umum itu sudah tidak teratur. Iya betul. Ya. Karena ketidakteraturan itu akan menimbulkan juga kebosanan. Yang biasanya mereka saat belajar hanya di sekolah, di rumah, mungkin di beberapa banyak tempat itu tidak ada lagi tugas tambahan. Betul. Cukup
belajar di sekolah, di rumah mereka sudah kegiatan yang lain. Iya. Mungkin ada yang sudah istirahat, kemudian beraktivitas dengan ekstrakurikuler, dengan les-les dan tambahan-tambahan kompetensi mereka dengan seni dan seterusnya. Iya. Tetapi dengan posisi PJJ, dengan kondisi belajar yang seperti ini, memungkinkan jadwal itu berubah total. Jadwal tadinya pagi hari mereka sudah sigap dengan seluruh aktivitas madrasah. Di pagi hari juga doa sigap, diawali dengan kesigapan orang tua di rumah menata, mempersiapkan anak putra putrinya untuk mengantar sekolah. Diawali dengan proses ibadahnya dengan keteraturan sedemikian rupa. Kemudian 180 bahkan 360 derajat berubah. Itu memungkinkan semuanya pun berubah. Nah, kondisi ketidakteraturan ini di beberapa tempat dan banyak kondisi ada kesamaan, kemiripan. Itu anak-anak ada kejenuhan belajar, karena belajarnya seperti tadi saya sampaikan tidak teratur dari tugas ke tugas. Kalau memang madrasahnya sudah ditata dengan teratur, dengan pola PJJ yang bagus, kemudian kalaupun tidak ada blended learningnya, atau ada yang istilah sekarang itu sudah mix learning, ya sudah tidak kata blended lagi tapi mix learning. Itu mereka ada sebuah keinginan yang dimunculkan dengan sikap penolakan pengerjaan tugas, penolakan tepat waktu menyerahkan tugas. Karena kalau sekali mereka mengerjakan, untuk beberapa guru itu tidak mengapa, tetapi bisa dibayangkan kalau dalam satu hari tatap muka dilakukan oleh 3 guru, 3 gurunya melakukan pemberian tugas, maka 3 tugas yang harus diselesaikan, maka itu menimbulkan kecenderungan bosan di anak-anak. Kalau hal ini terus terjadi, maka agak sulit penanganan. Langkah pemerintah diambil semata-mata mengantisipasi hal-hal ini. Apalagi dimungkinkan ada loss learning. Betul. Yang sering didengungkan oleh Bapak Menteri kita. Ini juga perlu dipikirkan. Selain aspek psikologis yang tadi saya sampaikan, ada loss learning yang perlu dipikirkan bersama oleh semua pihak, baik oleh pihak kepala madrasah, oleh pimpinan yayasan, oleh pengambil kebijakan, dan pemerintah mengantisipasi itu semua, sehingga diambil langkah PTM. Nah, PTM inilah langkah untuk mengurangi kecenderungan loss learning. Kebijakannya seperti apa? Tentunya PTM diawali dengan asesmen kesiapan sekolah. Dengan asesmen ini diharapkan seluruh prosedur, seluruh langkah-langkah yang seyogyanya dilakukan oleh sekolah dilakukan sesuai SOP-nya. Kalau ini dilakukan dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang ditakutkan oleh orang tua, ditakutkan oleh semua pihak. Kalau tadi dipikirkan Pak, kan ada tahap ketiga. Di PTM itu ada, walaupun sudah dilakukan seperti ini, tetap dilakukan skat prokes tetap diperhatikan. Di beberapa tempat kita cermati, seperti yang kita sama-sama lihat di banyak mass media. Kemudian saya lakukan juga kunjungan-kunjungan ke madrasah-madrasah. PTM di tahap 1 sudah dilakukan, di selatan misalnya ada 10 madrasah. Kemudian di tahap kedua sudah ada 23. Sekarang alhamdulillah sudah ada 90 madrasah. Secara bertahap. Itu kenapa dilakukan secara bertahap? Karena memang dari jumlah itu terlihat kesiapan madrasah untuk melakukan itu. Nah, mudah-mudahan dengan kesiapan seperti ini, the step-step dilakukan. Kemudian ketika dilakukan PTMT juga tetap memperhatikan prokes,
Dan ada sebuah ketentuan, manakala madrasah atau sekolah kedapatan siswanya, GTK-nya, guru dan tenaga pendidikan terpapar, maka diharuskan sekolah yang bersangkutan itu di lockdown selama 3 kali 24 jam. Setelah itu baru boleh dilakukan PTM lebih lanjut. Ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita bersama sebagai pelaksana PTMT itu. Bagi yang teman-teman madrasah yang belum juga, agar mencermati kondisi-kondisi madrasah-madrasah yang sudah melakukan PTMT. Insya Allah apabila hal ini dikawal dengan sebaik-baiknya, insya Allah yang tadi dikhawatirkan ada lonjakan-lonjakan itu akan sedikit mengurangi. Kekhawatiran memang perlu, tetapi setidaknya jangan terlalu berlebihan. Pastikan saat pelaksanaan PTMT apabila dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan melalui 4 SKB Menteri, termasuk di dalamnya bagaimana pengaturan pola kesehatannya, insya Allah kita akan tetap terjalin dengan sebaik-baik. Karena itu penegasannya adalah mari para madrasah pelaksana PTMT lakukan PTM terbatas ini dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Komunikasikan semua kejadian-kejadian evaluasi setiap hari pelaksanaan PTMT sehingga kekurangan-kekurangan bisa dievaluasi untuk pertemuan berikutnya. Karena PTMT sedang diatur hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat dengan pengaturan tentunya kelasnya, dengan pola pembagian ganjil genap dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan memperhatikan ini semua, hal-hal yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Amin. Karena itu pastikan prosedur kesehatan ketat harus kita kawal bersama. Karena ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk mengawal Indonesia sehat. Demikian, Pak. Siap, Pak Tris. Semakin menarik, Pak, perbincangan kita ini. Namun kita akan jeda sebentar, Pak. Kita akan persilakan yang mau lewat yang satu ini.